Kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kita mulai dari kesebangunan ya. Jadi ada dua syarat bangun datar dikatakan sebangun. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Jadi ini perbandingan sisinya yang sama, bukan panjang sisinya ya. Nah, ini ada contoh segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, dari segitiga ini kan masing-masing tandanya udah sama sudutnya. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian udah sama besar, syarat yang pertama udah terpenuhi. Terus kita bisa mencari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Nah, ini adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. AB per PQ akan sama dengan AC per PR sama dengan BC per RQ. Oke, diulang lagi ya. AB itu kan sudutnya kan yang sudut bulat hitam sama bintang, maka pernya per PQ. PQ-nya juga bulat hitam per bintang kayak gitu ya, buat mencari perbandingan sisi yang bersesuaiannya. Nah, langsung aja ke selanjutnya, ke kongruenan. Nah, bangun yang kongruen adalah bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi kalau kongruen itu bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Tadi kan kalau sebangun itu kan bentuknya sama, tapi ukurannya tuh berbeda. Yang sama itu perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian. Nah, tapi ini ada gambar nih segitiga, persegi panjang ABCD, persegi panjang PQRS, sama persegi panjang KLMN. Nah, dari ketiga persegi panjang ini, persegi panjang mana yang kongruen? Nah, yang kongruen itu adalah persegi panjang ABCD kongruen dengan PQRS. Itu adalah tanda kongruen ya. Lalu persegi panjang ABCD tidak kongruen dengan persegi panjang KLMN. Lalu next, yaitu dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat berikut. Yang pertama, tiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang atau sisi-sisi-sisi. Yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang atau sudut sisi sudut, atau bisa juga sisi sudut-sudut. Yang ketiga, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang diapit oleh sisi itu sama besar atau sisi sudut sisi. Jadi ini dua segitiga kongruen itu kalau memenuhi salah satu syaratnya aja. Ini contohnya. Nah, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, itu adalah contohnya ya. Yang pertama sisi-sisi karena segitiganya itu sisinya tandanya sama. Yang kedua sisi sudut sisi sudut, dan yang ketiga sisi sudut sisi. Nah, langsung ke contoh soal aja ya. Nah, ini di contoh soal pada segitiga ABC diketahui besar sudut A 60, besar sudut B 55, dan sudut DEF diketahui besar sudut sudut DEF diketahui besar sudut D 60. Oh, ini salah, ini segitiga DEF diketahui besar sudut D 60 derajat dan besar sudut E 65 derajat jika segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Maka dari pernyataan berikut mana yang benar? Nah, jadi kalau ada kayak gini, kita gambar aja. Kan ada segitiga ABC, A, B, C, dan segitiga DEF. Nah, kita masukin aja nih sudut A 60, ini 60 derajat, sudut B 55 derajat, lalu sudut D 60, ini 60 juga, 60 derajat, lalu sudut E 65.
DE 65 derajat. Nah, berarti otomatis sudut C ini kan 180 dikurangi 60 kurangi 55. Nah, sama dengan 65. Ini 180 ini dari jumlah sudut segitiga. Jumlah semua sudut segitiga itu 180 derajat. Yang ini sudut F juga sama. Itu 180 dikurangi 60 dikurangi 65. Ini sama dengan 55. Nah, jadi kita tahu nih, kalau AC ini kan sudutnya yang 60 sama sudut 65. Berarti AC yang di sini juga yang 60 sama 65, yang 60 sama 65 berarti DE. Berarti AC sama DE. Nah, ini berarti benar. Lalu AB itu kan yang 60 sama 55. Berarti di sini yang 60 sama 55 berarti DF. DF ini harusnya DF ya, berarti ini salah. Ini harusnya DF. Lalu BC 55 sama 65. Yang 55 sama 65 itu EF. Berarti ini EF atau FE, berarti ini benar ya. BC tadi, nah ini salah. Nah, berarti yang benar adalah nomor 1 sama nomor 3 gitu. Langsung ke soal selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya, kekongruenan segitiga ABD ini ya, ini D nya dengan segitiga BAC karena memenuhi syarat apa? Tadi kan syarat-syarat segitiga kongruen itu kan apa? Sisi atau sisi salah. Tadi sisi ya, atau sisi, sudut sisi, atau sebaliknya sudut sisi, atau bisa juga sudut sisi itu yang tadi sisi. Nah, berarti ini yang mana? Ini tuh kan berarti ini. Nah, ini kan sama nih, ini sisi satu, ini sama ini kan sama, berarti ini sisi sama sisi. Lalu, nah ini ada sudut, kan sudutnya sama, berarti sudut. Lalu apalagi? Nah nih, lihat garis AB. Garis AB ini kan ada di dua segitiga ABD sama ABC, otomatis AB ini sama AB pada segitiga ABD sama AB pada segitiga ABC itu kan sama, berarti sisi. Nah, berarti ini adalah sisi, sudut, sisi. Nah, jawabannya adalah A. Oke, soal selanjutnya ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, panjang DE adalah yang ditanyakan kan adalah panjang DE. Ini yang ditanyakan. Nah, ini pakai konsep segitiga sebangun kayak tadi. Jadi kita nyari perbandingan salah satu sisi yang bersesuaian itu berapa. Terus kalau perbandingannya udah diketahui, baru kita nyari DE-nya bisa. Jadi perbandingan mana yang udah diketahui ini? Nah, ini tuh jadi segitiganya kan, ini ada segitiga AEB, segitiga yang kecilnya AEB per segitiga besarnya yang mana? ACD. Nah, ini ya. Jadi perbandingan sisi yang udah diketahui itu kan ini 9 sama 15. Perbandingannya itu 9 per 15 sama dengan, tak bagi 3 ya, ini jadi 3 per 5. Nah, ini perbandingannya 3 per 5, jadi kita masukin aja yang ditanyakan ED, berarti kita pakai sisi yang ini, sisi yang sebelah sini ya. Sisi yang ini berarti kalau yang segitiga AEB kita pakai sisinya AE. Jadi pakai sisinya sisi AE. AE per, kalau berarti yang segitiga besarnya itu berarti sisi AD. AE per AD sama dengan 3 per 5. Nah, perbandingannya adalah 3 per 5. Nah, AE-nya berapa? AE-nya tinggal dimasukin 12 per AD-nya, itu berarti kan 12 tambah ED ya. Sama dengan 3 per 5.
Nah, ini tinggal dikali silang, jadi 12 kali 5 sama dengan 3 kali 12 plus ED ya. Nah, ini jadi berapa? Ini 60 sama dengan 3 kali 12, 36 plus 3 ED. Nah, ini 36 nya dibawa ke sana, berarti 60 kurangi 36 sama dengan 3 ED. Nah, berarti ini 60 kurangi 36 sama dengan 60 kurangi 36, 24 ya. 24 sama dengan 3 ED. Nah, berarti ED nya sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Berarti jawabannya adalah B8 gitu ya. Nah, soal selanjutnya nih, perhatikan gambar berikut. Trapesium PQUT sebangun dengan TURS. Nah, ini trapesiumnya adalah trapesium PQUT. PQUT ini trapesium yang ini sebangun dengan trapesium TURS. Nah, ini ya trapesiumnya, trapesium yang atas sama trapesium yang bawah. Nah, PT banding TS itu 2/3. PT banding TS 2/3 ini ya, PT banding TS. Nah, kita udah tahu nih perbandingan salah satu sisi yang bersesuaiannya 2/3. Panjang SR adalah yang ditanyakan panjang SR. Oke. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini kan yang ini yang udah diketahui, cuma ini aja 12 cm. 12 cm itu sisi atas trapesium yang kecil, berarti kita pakai yang ini dulu. Berarti kalau ini 12 cm, berarti sisi TU-nya, TU kan juga atas. Nih, aku tulis dulu ya. Trapesiumnya kan ini PQUT sama trapesium TURS. Nah, yang bagian atasnya ini, kalau PQUT bagian atasnya kan 12, berarti yang TURS bagian atasnya ini kan otomatis yang ini sisi TU. Berarti kalau ini 12 per TU, TU-nya berapa? Nah, perbandingan sisi yang bersesuaian tadi adalah 2/3. Nah, ini tinggal dikali silang, jadinya 12 kali 3 36 sama dengan 2 TU. Nah, jadi TU sama dengan 36 bagi 2 sama dengan 18. Nah, jadi TU ini 18. Nah, TU udah diketahui ini 18, berarti kita bisa nyari SR. TU ini kan adalah sisi bagian bawah trapesium PQUT. Nah, jadi kita pakai sisi bagian bawah ya, ini sisi bagian bawah. Jadi perbandingannya TU per sisi bagian bawah yang trapesium yang TURS itu berarti SR sama dengan berapa? Nanti kan perbandingannya adalah 2/3. Nah, TU-nya berapa? TU-nya 18 per SR sama dengan 2/3. Nah, ini tinggal dikali silang. Nih ya, lanjut sini. Berarti 18 kali 3 sama dengan 54 sama dengan 2 kali SR, 2 SR. Nah, berarti SR-nya berapa? SR sama dengan 54 dibagi 2 sama dengan 27. Berarti jawabannya adalah 27 cm. Nah, ini ada latihan soal, kalian bisa mengerjakan sendiri ya. Ini bisa di screenshot dulu, habis itu dikerjakan. Oke, cukup sekian dari saya. Thanks for watching.